Jumpa kembali sahabat literasi, masih dengan saya juga dan Kakak Robi yang setia selalu ada di layar kaca teman-teman semua. Jadi hari ini kita masuk ke kelas literasi yang kesekian. Saya sudah tidak tahu karena sudah lumayan banyak ya kita Tujuh, hadir Mbak. di sini menemani teman-teman dan puji Tuhannya akhirnya Kakak Robi setelah lama sekali kita menunggu ya. Hmm, Pengumuman hasil sayembara penulisan dan penerjemahan cerita anak Dwi Bahasa tahun 2025 dari ya, Balai Bahasa Provinsi NTT Kak Robi. Akhirnya tanggal betul. 14 kemarin pengumumannya keluar Kak Robi. Ya, dan beritanya baru tadi Skor Timur naikkan dan kita bersyukur karena sepertinya spesial ya Yaspensi, tim Yaspensi Iya, menghadirkan tiga nama di daftar 13 ya, 13 yang iya, diambil sesuai dengan kuota setelah apa efisiensi anggaran ya dari betul, awalnya 43 kalau tidak salah. betul. Terus turun ke 13 dan di antara 13 itu ada tiga selain kakak Esti dan saya juga ada kakak Yosi. Jadi eh, mungkin kita sampaikan terima kasih untuk dukungan support ya dari teman-teman Yaspensi juga untuk panitia dan semua tim yang bekerja di balik itu. Kita Betul. bersyukur bisa masuk dalam penulis terpilih dan kita siap ikuti proses selanjutnya. Besok kita akan mulai Zoom dengan narasumber. Sekali lagi terima kasih dan mungkin kita sampaikan juga selamat untuk teman-teman lain yang lolos dan juga tetap semangat untuk yang belum sempat lolos tahun ini ya. Juga untuk para ilustrator ada 10 yang diumumkan. Ya, 10 Ya. ilustrator. Dan itu ada Oh, kaitan dengan apa yang akan kita share malam ini tentang sastra. betul. Jadi angin segar ini akan membawa kita untuk mengantar tema kita yang hari ini Kak Robi. Ya, betul. Dan saya rasa kita tidak usah lama-lama, kita langsung to the point saja Kak Robi. Hari ini kita akan bahas tentang sastra dan nalar kritis. Ya, Nah, betul. nalar kritis ini adalah salah satu bagian dari kecakapan literasi abad ke-21, yaitu berpikir kritis, di mana seseorang itu memperoleh informasi, memahami, dan tidak hanya memahami saja, tapi mengevaluasinya. Jadi, saya pikir ini tema yang cukup penting untuk kita angkat hari ini, Kak Robi. Mungkin Kak Robi bisa menjabarkan lebih jelasnya bagaimana. Silahkan, Kak. Ya, baik. Mungkin dua poin saja. Jadi dua hal saja yang ingin kita share. Yang pertama tentu bagaimana kedudukan sastra ya dalam pendidikan secara luas maupun literasi secara khusus, ya, termasuk di dalamnya berpikir kritis. Kemudian yang kedua Betul. nanti kita lihat perkembangan waktunya. Kedua saya tertarik untuk kita nanti ke SD juga mungkin kita share pengalaman real bagaimana sastra dalam kehidupan kita baik sebagai penulis maupun pegiat literasi karena menurut saya itu sangat penting juga. Jadi dua poin itu. Nah, mungkin saya mulai yang pertama ya. Saya mulai eh, pertama secara umum bagaimana katakanlah kedudukan sastra ataupun bagaimana kita memaknai sastra dalam konteks kehidupan kita secara luas tentu atau secara khusus eh, pendidikan dan literasi mungkin. Jadi ini ada satu esai saya Kak, itu Ya. esai singkat ini sekitar tidak sampai 1.000, Pak. Tapi tentu saya tidak membaca ulang, saya hanya highlight saja bahwa Ya. pada awal tahun ini ya, tanggal 8 Januari saya tulis itu ada Pater Aris, itu kepala SMA Santo Arnoldus, Arnoldus Jansen Kupang itu menghubungi saya. Nah, kemudian tema ini sebenarnya dari Pater Aris. Jadi dari sekolah akan mengadakan seminar sastra, lalu eh, panitia memberi kesempatan kepada Bapak Marcel Robot ya, Dr. Marcel Mm-mm. Robot, dosen Undana sekaligus penulis kita juga, dan juga saya. Jadi saya mendampingi beliau. Kami berdua membawakan materi atau
memantik diskusi, berbagi dengan adik-adik di sana, siswa dan juga para guru. Dan Ya, saya mendapat eh, bukan tawaran, permintaan dari Pater itu soal bagaimana dia bilang, Robi, kaitkan saja sastra dengan pendidikan kita, khususnya nalar kritis. Nah, sehingga ya. latar belakang tema ini sebenarnya di situ. Nah, kemudian Oke. poin pertama menurut saya yang perlu kita share ke teman-teman sahabat literasi atau di kelas yang menyaksikan kelas literasi ini di sini. Jadi, eh, saya sekali lagi mengangkat program sastra masuk kurikulum. Kalau Kak Isti masih ingat kelas literasi kedua kalau tidak salah ya, eh, Ya, betul. berbagai kebijakan atau beberapa kebijakan, salah satunya itu sastra masuk kurikulum. Nah, yang paling penting di situ adalah saya mengambil apa namanya, ya tujuan ya di sini ada di website resminya itu bahwa tujuan program itu adalah memanfaatkan karya sastra dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terus ada beberapa kata kunci ya, meningkatkan minat baca, oke, menumbuhkan empati dan mengasah kreativitas serta nalar kritis. Nah, jadi ini yang Ya, secara normatif ya dijabarkan secara sangat baik oleh teman-teman di pusat, menumbuhkan minat baca sampai dengan nalar kritis itu. Ya, dan saya pikir ini poin pertama yang ingin kita hadirkan melalui tema di kelas literasi kita yang ketujuh ini, bahwa sastra memiliki kedudukan yang sangat strategis sebenarnya. Nah, jadi nanti bagaimana teknisnya akan kita sampaikan, ada beberapa rekomendasi yang saya siapkan di belakang. Nah, kemudian eh, masih dalam esai ini, eh, saya mengutip juga pernyataan atau sambutan dari Pak mantan Menteri Pendidikan kita ya, Pak Nadiem Makarim, Nadiem Makarim. ketika meluncurkan. Jadi beliau katakan begini, melalui program ini kami kementerian mendorong guru untuk memanfaatkan karya-karya sastra yang sudah dikurasi sebagai bahan ajar berbagai mata pelajaran. Nah, ini poin tadi di diskusi kita Oke. sebelum rekaman, Kak Isti juga sempat angkat ini ya. Nanti kita Ya, elaborasi lebih jauh. Jadi, sastra sebagai bahan ajar berbagai mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia ya. Kemudian ada pesan dari Pak Menteri juga, mantan Menteri. Namun, guru tetap perlu mendampingi proses pembacaan yang dilakukan murid sehingga dapat menggali nilai-nilai yang terkandung. Ya, jadi itu poin kedua yang kita angkat. Kemudian eh, poin ketiga dan sekaligus terakhir di bagian awal ini, saya mengutip dari Budi Dharma. Kak Isti mungkin kenal mhm. juga ini, seorang sastrawan besar kita, esai-esainya sangat luar biasa. Saya kebetulan ada salah satu bukunya, ya, judulnya Soliloquy. Dan di dalam buku itu Pak Budi Dharma itu menulis apa yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu dia katakan minat baca di Indonesia itu perlu ditingkatkan. Ya, salah satu caranya adalah melalui pengadaan buku bacaan khusus sastra, termasuk sastra Oh, Indonesia. Tapi ada catatan di sini, Kak Esti, ini menjadi apa tantangan ya, tantangan untuk kita juga sih. Saya secara pribadi, mungkin Kak Esti juga. Kedua, menurut Budi ya, Dharma, kita juga harus mengetahui sastra dunia, karena hanya dengan menyandarkan diri pada sastra Indonesia itu kurang menjamin tumbuhnya wawasan sastra ya. Karena sini dikatakan bukan hanya makin banyak sastra yang kita baca makin baik, akan tetapi juga, dan inilah yang perlu, makin banyak karya makin banyak karya sastra yang baik mutunya yang kita baca, makin baik pula baik Pulau wawasan Wawasan. sastra kita. Jadi ini bayangkan, tapi itu tingkatan. Jadi bagaimana itu kita bisa capai kalau yang sastra Indonesia saja belum. Jadi lewat kesempatan ini itu saya pikir poin yang ingin kita highlight di awal ini, eh, menurut saya. Nanti akan saya masuk ke beberapa rekomendasi juga. Itu Ya, mungkin menurut saya poin-poin penting yang bisa kita share, bahwa sastra, sekali lagi saya highlight ulang, sastra harus mendapat tempat tersendiri atau tempat yang perlu disadari sebagai
sesuatu yang penting untuk pendidikan khususnya Oh, bagaimana meningkatkan literasi dan dengan demikian maka sekali lagi mungkin guru-guru ya peran guru sangat diharapkan ya termasuk hmm, bagaimana memanfaatkan buku-buku yang kita tulis juga dari tahun lalu tahun ini juga otomatis akan ada 13 karya jenjang C ya. Sementara barusan diumumkan kemarin dan besok kita mulai Zoom untuk revisi ya. Saya pikir itu iya. poin penting yang ingin kita titipkan pada teman-teman kelas literasi. Oke, baik Kak Robi. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya rasa ini penting sekali dan lebih dalam lagi saya mau menggali soal integrasi tadi Kak Robi yang sebelumnya kita sempat baca, sempat diskusikan tadi bahwa eh, ada beberapa karya sastra yang bisa digunakan sebagai bahan ajar. Jadi tidak hanya di bahasa Indonesia saja, di pelajaran bahasa Indonesia saja. Nah, ini mungkin Kak Robi coba sedikit menjelaskan lebih mendalam soal ini. Dan mungkin yang terakhir, saya juga mau singgung soal apa yang tadi Kak Robi bicarakan, rekomendasi-rekomendasi yang Kak Robi Hmm. sarankan ke guru-guru di sekolah. Siap-siap ya. Eh, Mungkin secara singkat atau gambaran umum ya bagaimana integrasi itu. Beberapa waktu lalu kita mendampingi lebih dari 1.000 guru di TTS. KKSD juga Ya, salah satu fasilitator. Nah, itu kurang lebih gambaran di situ. Jadi ada satu nomenklatur eh, teks multimodal misalnya. Jadi bagaimana guru-guru memanfaatkan berbagai teks untuk pembelajaran dan itu hampir bukan hampir tapi memang semua mata pelajaran bisa masuk. Makanya sekarang kan kita di Balai Bahasa NTT tahun ketiga juga kita menulis eh, disyaratkan atau diharapkan ada fakta STEM ya. Jadi ada tim. sains, ada teknologi, ada engineering sampai dengan matematikanya. Jadi semuanya masuk. Nah, secara teknis ada guru-guru bisa memilih bahan bacaan sesuai dengan mata pelajarannya. Dan itu ada. Kalau masih ingat nanti silakan dibuka di video-video kita sebelumnya. Misalnya di laman buku Kemendikbud, nah itu akan ada. Ada jenjang, ada memang tema itu malah sudah sangat membantu. Jadi misalnya pembelajaran matematika. Nah, itu ada buku-buku berjenjang itu yang temanya tentang bagaimana menghitung ya. Ada Ya, ada ada banyak sekali di situ. Nah, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya pikir eh, bagaimana ini ya. Karena sastra ini kan tidak hanya soal mata pelajaran menurut saya, tapi lebih luas dari itu dan saya mungkin izin langsung masuk ke sini. Tapi ini saya minta nanti Kak Isti juga sedikit bagian ini ya. Jadi yang pertama tadi secara teknis itu, yang kedua ini yang menurut saya tidak kalah penting karena sekali lagi sastra bukan hanya apa namanya soal mata pelajaran A, B, C dan seterusnya. Terlihat ya Kak Isti? ya. Ya, Lihat. ya. Jadi saya pikir sastra perlu dihadirkan dengan berbagai pendekatan ya. Dan saya izin menitipkan beberapa poin ini. Ini materi yang sama yang saya bawakan di SMA Arnoldus beberapa waktu lalu. Jadi poin pertama terkait yang tadi implementasi, sorry, integrasi ya ke dalam berbagai mata pelajaran itu, saya menitipkan beberapa poin. Yang pertama yang saya tulis di sini di materi saya itu sebagai ruang rangsang. Nah, istilah ruang rangsang ini saya kutip dari nomenklatur atau pernyataan Pak Marcel sebenarnya. Bapak Marcel Robot dalam beberapa diskusi beliau menegaskan bahwa ini ruang rangsang ini sangat penting. Nah, seperti apa ruang rangsang itu? Ini saya share saja pengalaman pribadi. Nanti Kak Isti mungkin ada juga pengalaman serupa. Jadi waktu TK itu Kak Isti itu mungkin awal saya mengenal sastra. Walaupun waktu itu saya belum tahu bahwa itu sastra ya. Jadi saya Oke, deklamasi. Tahu deklamasi kan bagaimana kita membawakan puisi tapi dihafal ya. Jadi bukan pembacaan puisi. Ya, puisinya dihafal lalu dibawakan di panggung. Nah, itu kan namanya deklamasi. Dan itu saya bawakan di usia TK waktu itu.
Saya ingat sepertinya perayaan Paskah itu. Cuman saya lupa Hmm. puisinya apa, judulnya apa saya lupa. Saya lupa sekali. Tapi sepertinya salah satu dari apakah Gerson Poik atau John Dami Mukese kalau tidak salah ya. Saya lupa persis. Itu saya mulai mengenal di situ. Kemudian SD itu ada mantan Bupati Belu. Saya tidak tahu di Rote Kak Isti pernah dengar itu atau tidak. Tapi di Belu kami waktu itu Malaka masih merupakan bagian dari Kabupaten Belu. Mantan Bupati Pak Servas ya, Servas Muti Pereira namanya. Beliau membuat satu program kabupaten namanya Gerakan Cinta Buku Harian. Ya, jadi Oh, nah, beliau mencetak buku harian warna kuning waktu itu saya ingat. Warna kuning lalu di dalamnya itu ada kolom hari tanggal, kemudian yang dilihat, yang dirasakan para guru begitu. Jadi setiap hari itu kami menulis satu dua kalimat saja. Jadi misalnya hari Senin tanggal sekian. Yang dilihat misalnya eh, ada apa? Ada kunjungan petugas kesehatan ke sekolah. Yang dirasakan misalnya senang karena bisa memeriksa kesehatan atau dan seterusnya. Atau merasa oke. misalnya lucu karena ada teman yang takut jarum dan lain-lain. Jadi kami mulai mengenal Buk Harim di situ dan saya ingat waktu itu lomba antar sekolah dan waktu itu sekolah kami meraih juara. Saya masih ingat Hmm. hadiahnya waktu itu 1.000 rupiah satu anak. Saya dapat 1.000 dari buku harian itu saya ingat sekali. Kemudian berlanjut di SMP mulai mading lalu SMA itu sudah sampai majalah bahkan ada pelatihan jurnalistik saya ingat. Lalu ada sayembara, lalu di SMA itu saya mulai menyadari pentingnya perpustakaan ya. Jadi yang pertama ini yang saya sebut ruang rangsang PST. Kemudian ruang rangsang saya tidak cukup. Kita perlu yang namanya daya sastra. Ya, ini saya kutip dari teori psikologi daya. Psikologi daya itu intinya bahwa dalam diri setiap orang itu ada daya-daya tertentu. Daya mengingat, daya imajinasi dan lain-lain. Tetapi itu hanya akan maksimal kalau terus diasah. Makanya saya menulis di sini berdasarkan pengalaman saya dan juga referensi tentunya. Yang pertama di sini membaca. Membaca ini menjadi kunci, kemudian dalam kurung membeli karena di situ Yes, menurut betul. saya tidak banyak orang yang membeli ya dan saya pengalaman saya membeli sejak SMA. Jadi di bangku SMA itu saya sudah membeli sebagian besar karya-karya Khalil Gibran misalnya ya. Sampai akhirnya S1 saya menulis skripsi tentang Khalil Gibran ya. Kemudian rutin menulis, jadi membaca, menulis eh diari, mading, baru sampai di buku. Saya sengaja kasih merah karena itu ujungnya harus di akhir ya. Jangan langsung bangun dengan bangun langsung buku. Jadi itu poin yang selalu kita tekankan soal proses. Kalau bisa, sekali lagi kalau bisa kita tanamkan dalam diri adik-adik kita terutama jangan langsung pelatihan 1 2 hari Ya, kemudian langsung terbitkan dalam bentuk buku. Bisa, tetapi eh, menurut kita itu kurang ideal. Ya, prosesnya tidak dapat. Terus poin yang lain menurut saya penting juga eh, terlibat dalam komunitas. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu berdiskusi juga dengan teman-teman lain. Ya, itu beberapa poin dan ini yang menurut saya paling penting Kak Esti yang ingin kita ya. Saya ambil dari Seno Gumira Aji Dharma, teknologi Raja Dharma. salah satu. Ada yang terkenal apa yang Kak Esti ingat? Sepotong senja untuk Potong pancar. untuk pacarku. Ya, Gitu. ini menarik sekali pendapat. Dia katakan menulis itu ada dua sisi. Jadi yang pertama cermin, kita bisa melihat diri kita. Bahkan tulisan itu menurut Seno itu lebih tajam, lebih jernih daripada cermin. Lalu menulis juga itu bisa menjadi cara kita berkata, menyapa, bahkan menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Karena itu misalnya eh, misal orang yang meninggal pun ya di YouTube kan Kak Isti pernah baca surat untuk Umbu ya. Bagaimana saya menulis surat untuk penyair Umbu Landu Paranggi ya. Atau beberapa karya saya tentang almarhum Bapak yang sudah Ya, meninggal kemudian
Kak Esti juga saya pikir sama, sebagian atau beberapa puisi juga tentang mama ya kan. Bahkan dalam wawancara dengan Kakak Yosi ya, dalam tulisan di Ya, Sebelah Timur ya, Kak Esti sendiri mengakui inspirasi dari mama ya. Mama sudah meninggal tapi kan menurut Seno dengan menulis maka kita bisa menyapa, bahkan menyentuh. Ini sangat dalam. Nah, ini yang ingin poin terdalam yang kita sampaikan ke teman-teman lewat tema ini. Saya batasi di situ, nanti saya akan sampaikan di akhir beberapa rekomendasi dari kita. Mungkin eh, Kak Isti bisa respon atau menambahkan beberapa poin, terutama yang dua ini mungkin, ruang rangsang dan daya sastra. Saya tertarik dengan ini. Beberapa waktu lalu ya Kak Isti, di Rote, Kak Isti dan teman-teman membuat satu program yang sangat positif menurut saya. Mungkin sedikit highlight apa program itu. Program membaca ya. oke. Mm. Baik kakak. Saya rasa dari tadi eh, sharing yang kakak Robi sampaikan tuh mungkin eh, kalau bisa dibilang 11-12 dengan saya, tapi mungkin karena jam terbangnya sudah lebih duluan. Siap, Tapi siap. saya rasa eh, hasrat kita kepada sastra itu adalah tentang kedalaman makna daripada sastra itu sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita yang asli dan mendalami sastra, itu yang memberikan keindahan itu sendiri menurut saya kalau bicara soal sastra ini karena seperti yang tadi Kak Robi singgung bahwa yang bikin saya jatuh cinta pertama kali dengan sastra adalah bagaimana saya bisa meramu kata untuk uh, bisa bertemu atau berkomunikasi dengan ibu. Jadi itu adalah salah satu apa ya pernyataan yang menurut saya cukup ajaib karena dari sastra kita bahkan bisa bicara dengan orang mati. Ya, Dan itu bukan hanya satu bicara, makna yang cukup menyentuh. dalam, Bukan hanya bicara, menyentuh betul, menyentuh. Itu kan sadis. tepat sekali. Ya, Hmm, jadi mungkin lanjut. kalau bicara soal sastra seperti itu kurang lebihnya saya adalah anak SD atau anak kecil yang malas baca. Hmm, Saya tidak mengerti kenapa membaca itu penting dan mungkin saya mulai konsentrasi membaca itu di saat umur saya mungkin sudah cukup telat, Kak Robi. Makanya saya hmm, bilang jam terbangnya cukup membedakan jauh karena saya mulai aktif membaca dari umur 25 tahun, Kak Robi, which is sangat telat sekali. Dan tapi saya bersyukurnya saya tahu di umur saya yang segitu sehingga saya bisa mendalami. Jadi hmm, mungkin di waktu itu juga baru saya punya waktu yang tepat untuk bisa baca dan bisa menggali apa yang saya sukai. Jadi mulai dari waktu itu seperti Kak Robi juga kalau saya sebutnya jurnal pribadi. Jadi saya punya hmm. jurnal pribadi untuk Dari 25 menulis tahun itu. apapun. Ya, Oke, oke. Siap, jadi siap. jurnal pribadi saya mungkin ada di sini. Saya Iya. punya ini dengan gambar saya sendiri. Wow. Jadi Oke, oke. saya punya beberapa jurnal pribadi. Kemudian Hmm, salah satu hal yang sangat saya pikir mendongkrak saya cukup punya banyak kosakata dalam pemikiran saya adalah Alkitab. Saya suka sekali baca dan saya tidak pernah skip. Setiap pagi saya pasti harus baca. siap, Jadi siap. saya merasa dunia sastra saya dibantu banyak sekali dari Alkitab. Kemudian yang berikut saya suka dengar podcast. Terus saya juga suka beli buku. Kemudian saya baca buku digital dari Ipusnas dan yang lainnya. Hmm, hmm, Dan pada akhirnya semua itu membentuk nalar pikir saya untuk membuat tulisan-tulisan yang kritis di medsos. Dan akhirnya sampai saya ketemu Kakak Robi dan teman-teman yang lain. Jadi itu yang eh, mungkin akhirnya kita butuh komunitas untuk saling berbagi dan saling support. Jadi saya rasa perjalanan singkat saya eh, Iya. mengenal sastra adalah seperti itu. Dan kalau mau bicara soal tadi tantangan membaca itu, saya dan teman-teman ada satu grup yang kami bentuk di Rote.
Nama grupnya adalah Rote Book Club. Jadi Masih aktif. klub mm, masih sampai sekarang. Jadi Mhm. di klub itu ada beberapa anggota yang sekarang saya tahu sudah cukup banyak sekali. Kita membaca setiap hari dan melaporkan apa yang kita baca. Terus makna apa yang kita dapat dari halaman berapa sampai berapa dan tidak lupa menuliskan siapa penulisnya. Jadi setiap hari harus ada laporan seperti itu dan konsepnya adalah berbagi. Dan tiba-tiba tercetuslah ide bahwa bagaimana kalau kita bikin tantangan membaca di 15 hari kalau tidak salah. Ya, bukan. Hmm. 1 minggu, 2 minggu atau bagaimana? Saya lupa Itu yang kegiatannya dengan sudah, apa? Perpustakaan, tuh? iya, Perpustakaan, iya. dengan teman-teman disupport dari teman-teman dari perpustakaan daerah. Jadi kegiatannya cukup berjalan lancar dan yang ikut itu ternyata banyak sekali anak-anak sekolah dan puji Tuhannya ternyata saya pikir anak-anak malas baca, ternyata masih banyak anak yang suka baca, Kak Robi. Iya, betul. Dan itu akhirnya nyambung kembali ke apa yang kita mau angkat sebenarnya. Jadi saya lupa satu poin tadi bahwa sastra itu mengapa dia menjadi penting dalam pendidikan dan literasi karena bahkan di panduan literasi nasional dan juga di beberapa referensi bahwa bahan bacaan sastra itu bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan minat baca. Dan tidak mungkin tiba-tiba kita kasih buku tentang eh, apa sains misalnya. Nah, itu akan lebih masuk kalau dikemas dalam bentuk karya sastra atau cerita. Jadi itu Betul. salah satu poin kita ya. Terus tadi saya baru tahu juga bahwa KST mulainya di umur 25 ya tadi. Iya, Mulai telat sekali ya. sekali. Dan saya tadi mau langsung sambung. Saya langsung teringat almarhum Jokpin ya. Joko Pinurbo, Mm, kalau KST juga ikuti. Beliau justru mulai berkarya itu 10 tahun kemudian. Kalau KST 25 beliau sekitar 35 itu. Beliau mulai Wow. ya mulai berkarya lah ya. Cuman memang eh, sebelum tahun atau sebelum beliau lahir sebagai penulis, Jokpin itu memang seorang pembaca yang tekun. Jadi dia mulai Oh. tekun membaca sejak di SMA di Seminari Mertoyudan. Dan sekali lagi Mm, dari kesaksian beliau, saya sudah buat satu esai juga, tapi nanti akan kita bahas khusus mungkin bulan April nanti memperingati 1 tahun. Itu memang dukungan perpustakaan, ya. Beliau mm. Jopin sharing bahwa memang perpustakaannya sangat lengkap dan di situ dia mulai jatuh cinta ketika membaca Dukamu Abadi, ya, karya Sapardi, ya. Oke, akhirnya saya kembali mengambil host. Terima kasih untuk share-nya dan saya mungkin di sesi Ya, terakhir ini Kak. KST kita share Mm. beberapa rekomendasi ya, rekomendasi Rekomendasi. kita Ya, untuk terutama di sekolah mungkin ya, sekolah. secara pribadi juga tapi mungkin lebih ke di sekolah ya. Ini sebagai poin penutup atau closing dari saya untuk tema kita kali ini. Kurang lebih ada 3 KST. Jadi yang pertama komunitas, kemudian kedua media dan event. Nah, komunitas ini kita mengusulkan untuk di sekolah itu perlu ada komunitas khusus. Tapi fokus pada sastra. Jadi kelompok minat tapi khusus ke sastra seperti itu. Ya, sekolah-sekolah yang sudah ada silakan yang belum kita minta untuk mulai membentuk itu. Disegerakan. Ya, dan khusus untuk SMA SMK supaya nyambung dengan program dari dinas itu ada program Gentabilis ya. Kita harapkan Mm. ini mendukung program itu lewat komunitas. Jadi tidak tidak bisa mengandalkan eh, tiba-tiba lomba ya, tiba-tiba pelatihan dalam buku dan seterusnya. Jadi sekali lagi komunitas, lalu yang kedua media, bahan bacaan. Maksud kita di situ sudut baca, perpustakaan harus dikelola secara maksimal. Kemudian publikasi selain luring juga bisa lewat daring. Ada website sekolah atau kita Sekolah Timur juga sekolahtimur.com Ya, juga menerima tulisan dari teman-teman maupun adik-adik betul. siswa dan juga mahasiswa. Dan yang terakhir event kita mengusulkan minimal dalam 1 semester itu ada bedah buku, lalu ya minimal 1 tahun itu ada pentas tapi khusus sastra, pembacaan puisi atau konversasi Betul.
Lalu yang penting juga sharing penulis. Ya, ini maksud Ya, saya ini penting sih, Kak di, Robi. ya, Penting sekali. di kota itu ada penulis, misalnya di Rote ada kakak Esti, ada juga kakak Salmon Dun mereka ya, ada kak Lexi mereka. Nah, silakan Alexi. undang. Ya, undang penulis-penulis lokal itu untuk berbagi pengalaman di sekolah. Atau kalau Betul. secara online lebih luas, undang siapa saja yang mau diundang begitu. Dan kita di Aspensi Sekolah Timur siap memfasilitasi juga, baik hadir sebagai narasumber ataupun fasilitasi komunikasi narasumber yang diinginkan Ya, sekolah. Dan juga seminar, workshop dan lain-lain di situ yang kita bisa share ke teman-teman ya. Saya pikir itu, dan malam ini saya ingin tutup dari Taufik Ismail. ya. Oh, ini bagian dari esai saya juga ke ST. Ya. Eh, Taufik Ismail katakan, dengan kewajiban membaca itu tidak semata-mata membaca, akan tetapi kemudian didiskusikan di kelas. Guru membimbing diskusi dari novel-novel, cerita pendek, puisi-puisi yang ada di buku, didiskusikan di kelas. Dengan begitu, masuk itu ke dalam hati mereka. Ini maksudnya masuk di situ. Ya. Taufik Ismail, Ya. republika.co.id, dikutip oleh saya dalam buku esai Ungu Sang Media. Terima kasih. Oke, terima kasih, Robi. Saya rasa pembicaraan kita hari ini cukup padat dan berisi, Kak Robi. Berisi sekali. Ya, Eh, dan mudah-mudahan ya, ditindaklanjuti, ya. diimplementasikan ya. Itu yang mau saya sambung. Semoga diimplementasikan, Siap, Kak siap. Robi. Oke. Eh, Tadi Kak Robi sudah tutup dengan eh, suara dari Taufik Ismail. Saya rasa saya juga akan menutupnya dengan eh, Suara dari Rote. seorang yang seseorang yang sangat-sangat luar biasa, Pramudia Anantatur, Kak Oh Robi. ya, oke. Oke, eh, kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal yang akan membodohkan semua. Luar biasa. Pramudia Ananta. Oke, Ya. Pramudia Anantatur. Buat teman-teman semua, kami masih terus menanti komen-komen terbaik dari teman-teman dan saran-saran yang membangun juga ke depan tentang konten-konten apa yang harus kami sajikan. Dan saya rasa tema hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di segmen yang berikutnya. Dan salam literasi, Salam literasi, salam cerdas anak salam negeri. cerdas anak negeri. Sampai Terima jumpa. kasih, Kak Rul. Oke, Sampai jumpa. terima kasih, Kasti.